Boleh nggak seorang akhwat, seorang wanita memberikan syarat, eh, kalau kamu mau menikah denganku, kamu tidak boleh poligami? Boleh nggak? Menurut antum boleh nggak? Ah, ikhwan, nggak boleh. Kalau buat akhwat, oh, iya. Dalam bab fikih ini dibahas dalam bab asyurut fin nikah. Syarat-syarat yang diajukan oleh salah satu pihak agar terselenggara sebuah pernikahan. Jadi syarat-syarat yang diajukan oleh masing-masing pihak untuk terjadinya pernikahan. Selama syaratnya tidak meninggalkan yang wajib atau mengerjakan yang haram, dan syaratnya berkaitan dengan hak, maka hukum asalnya boleh. Hukum asalnya boleh. Contoh, salah satu hak suami, dia tinggal di sebuah rumah yang benar-benar terpisah dari orang tua istri. Karena dia nggak akan punya privacy kalau tinggal di rumah mertua. Tapi ketika mau nikah, istrinya bilang, aku mau nikah sama kamu, tapi dengan syarat ketika kita nikah kamu tinggal di rumah orang tuaku ya. Sekali lagi, boleh apa tidak? Jawabannya boleh. Kalau memang suaminya mau, silahkan. Karena itu hak. Dia merelakan haknya. Nah, begitu juga dengan poligami. Poligami adalah hak suami. Benar nggak? Poligami adalah hak suami. Antum setuju nggak? Loh, kok takut sih? Masa takut? Mereka berani, masa antum takut? Mereka berani menyuarakan aspirasinya. Poligami adalah hak suami. Nah, kalau misalnya istri meminta kita menanggalkan hak tersebut dan tidak menikah lagi, maka hukum asalnya boleh. Hukum asalnya boleh. Tapi kalau boleh kasih saran pribadi buat akhwat-akhwat, jangan dilakukan. Bukan karena masalah poligaminya ya, tapi dalam masalah kita ini harus mendidik diri kita untuk istislam kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, untuk memasrahkan diri kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu syariat terberat di dunia wanita adalah poligami. Kan begitu. Jarang wanita bicara kisos tuh, jarang. Kisos, hudud, hukum cambuk. Tapi kalau masalah poligami, mereka akan sangat sensitif dalam masalah ini. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 11. Saya ingin wanita merenungkan masalah ini. Al-Hajj ayat 11. Wa minan nas man ya'budullaha ala harf. Ada banyak sebagian manusia, mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di tepian. Jadi Allah menganalogikan seperti orang yang pergi ke pantai, dia nggak mau diving, dia hanya main air aja, biar dia hanya mau telapak kakinya saja yang basah sampai betisnya. Apa maknanya? Mari kita lanjutkan ayat tersebut. Apabila dia bertemu dengan sebuah syariat yang sesuai dengan hawa nafsunya, sesuai dengan egonya, sesuai dengan kepentingannya, itma'an nabih, maka dia akan mensupport syariat tersebut. Dia akan dukung, dia akan mengkampanyekan, dia akan senang. Tapi ketika dia berhadapan dengan syariat yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya, tidak sesuai dengan kepentingannya, apabila dia wanita, dia berhadapan dengan poligami, ketika dia nggak suka di madu, inqalaba ala wajhihi, dia berpaling, dia tidak mendukung, dia marah, dia kecewa, dia mengatakan, emangnya sunnah Nabi cuma ini doang? Kan masih ada sunnah-sunnah yang lain. Kamu belum tahajud, udah tahajud dulu aja. Kata Allah, khasirat dunia wal akhirah. Orang seperti ini akan rugi di dunia dan di akhirat. Orang ini akan binasa di dunia dan di akhirat. Dan saya tidak ingin akhwat-akhwat binasa di dunia dan akhirat. Ini masalah Islam. Apa arti Islam? Islam itu menyerah. Kita tidak akan bisa menjadi seorang muslim yang sejati atau muslim yang sejati kecuali kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk masalah yang satu ini. Dan kalau memang Allah nggak takdirkan, nggak bakalan kejadian, tenang aja. Mau suami kita ngebully kita dengan poligami, jok-joknya poligami,
Kalau memang nggak Allah takdirkan, tidak akan kejadian. Kemana keyakinan kita kepada takdir? Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah, Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 65, An-Nisa 65, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Demi Allah, Allah bersumpah. Saya ingin tanya, sumpah dalam bahasa tujuannya untuk apa? Sumpah dalam bahasa tujuannya untuk apa sih? Menekankan, menguatkan. Makanya biasanya kita bersumpah kepada orang yang kurang percaya dengan data kita. Kamu kemana baru pulang jam 11 ini? Ke rumah sakit mah. Yang benar, demi Allah mah ke rumah sakit. Nah, demi Allah, kita bersumpah ketika orang tua kita meragukan data kita pada saat kita pulang malam. Jadi sumpah untuk menekankan. Saya ingin tanya, firman Allah butuh penekanan nggak? Hukum asalnya kan nggak butuh. Firman Allah benar. Dzalikal kitabula raiba fi. Ini kitab tidak ada keraguan di dalamnya, kata Allah. Tapi dalam ayat ini Allah bersumpah, demi Rabbmu, demi Allah, mereka tidak akan beriman, mereka tidak akan muslim, klaim Islam mereka nggak diterima oleh Allah, mereka tidak akan beriman, kata Allah. Sampai kapan? Sampai 3 unsur ini dimiliki. Unsur yang pertama, hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, sampai mereka menyerahkan segala urusan mereka kepada Rasulullah SAW, seluruhnya, termasuk masalah pernikahan, termasuk masalah poligami, serahkan kepada sunnah Rasul. Yang berikutnya, yang kedua, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait, lalu mereka tidak merasa terbebani, tidak merasa berat ketika Nabi sudah menetapkan hukum itu di tengah-tengah mereka. Dan kita tahu dalam masalah pernikahan ada poligami. Ketika dia mendengar kata poligami, dia nggak merasa ketakutan, dia nggak paranoid, dia tidak antipati, dia biasa-biasa saja. Wa yusallimu taslima, dan ia pasrahkan dan dia terima dengan sepenuh hati. Itu baru muslim. Saya tidak ingin seorang wanita hanya bahagia di dunia saja, lalu dia diadab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat karena menolak syariat yang satu ini. Toh juga kalau kita persilahkan suami kita untuk nikah lagi pada hari Sabtu ini, kalau Allah nggak takdirkan nggak akan kejadian kok. Ingatlah hakikat dunia. Dunia itu ujian. Allah ingin lihat, wahai wanita, kamu yakin nggak sama syariat Allah? Percaya tidak? Ingat surat Al-Mulk ayat 2, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian. Diuji. Yakin nggak dengan syariat Allah? Ingat, sebagian manusia hanya beribadah kepada Allah dalam hal-hal yang dia suka saja. Ketika dia tidak suka, dia campakkan syariat tersebut. Oleh karena itu, walaupun hukum asalnya diperbolehkan, namun jika alasannya karena tidak terima dengan syarat ini, tidak mau dengan syarat ini, Ustadz saya terima, syaratnya cuma satu, asal bukan saya, ya sama aja. Apa bedanya? Jadi hadirin yang dirahmati Allah, mungkin secara hukum fikih, secara zahir diperbolehkan, tapi kita kena di akhirat kelak. Dan sekali lagi, takdir Allah tidak akan meleset. Kalau Allah tidak takdirkan, tidak akan kejadian. Tidak akan kejadian. Allah Ta'ala misal.